Beberapa waktu yang lalu melalui video ini, ya di video tersebut saya memberikan tips bagaimana cara saya menyusun portfolio sampai akhirnya bisa mengalahkan market secara konsisten setiap tahun. Nah, di video tersebut ada dua komentar yang menurut saya menarik. Komentar pertama dari Pak Banyu Hendayana, yang dimana beliau bertanya, misalkan beliau punya dana 100 juta, kemudian di dalam video tersebut saya menyebutkan bahwa maksimal alokasi adalah 25%, berarti minimal membeli 4 saham. Cuman beliau hanya ingin membeli 3 saham saja, bagaimana cara atur alokasi dananya? Nah, itu pertanyaan pertama ya, yang menurut saya menarik, dan sekarang pertanyaan kedua, dan ini juga ada hubungannya dengan pertanyaan pertama tadi. Yaitu dari Golden Boy. Beliau juga bertanya seperti ini. Misalkan beliau punya dana 100 juta, dibagi menjadi 4 emiten ya, dibagi untuk 4 emiten di mana masing-masing alokasinya 25 juta atau 25%. Setiap kali beliau membeli adalah sebesar 5 juta atau sebesar 5% dalam satu kali pembelian. Sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk dana 5 juta per bulan selanjutnya? Artinya beliau menabung 5 juta setiap bulan, apakah artinya top up ini hanya untuk isi peluru saja? Artinya hanya dibiarkan saja di RDN sebagai peluru jika ada kesempatan untuk averaging atau tambah muatan? Apakah seperti itu? Nah, dua komentar tadi akan saya balas atau akan saya jawab melalui video tips and trick kali ini. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman untuk download ebook watchlist kami dulu ya, karena di dalam ebook tersebut ada beberapa hal di dalamnya. Yang pertama, kita bicara mengenai mindset investasi saham dalam jangka panjang, dan yang kedua adalah watchlist atau contoh saham-saham undervalue yang menjadi watchlist kami dan menurut analisa kami bisa disimpan sampai tahun 2024 nanti. Ebook tersebut bisa di-download secara gratis melalui link di bawah ini ya, di dalam deskripsi box atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Nah, menjawab dari dua komentar tadi, maka di sini kita perlu mengetahui kondisi kita masing-masing ya, karena pastinya dalam hal pengelolaan portofolio kondisinya berbeda-beda. Antara investor satu dengan yang lain pasti berbeda-beda. Antara saya dengan teman-teman penonton saat ini pastinya juga kondisinya berbeda. Secara umum ada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi di mana kita punya modal besar di awal. Misalkan nih, kita punya dana 100 juta di awal. Setelah itu kita tidak nabung lagi ya, ataupun kalau misalkan nabung mungkin tidak kerasa dampaknya terhadap penambahan dana di dalam portofolio kita ya. Misalkan kita punya dana 100 juta, kemudian kita nabung 1 juta per bulan, berarti kan nggak kerasa tuh, karena 1 juta dalam 1 bulan kenaikannya kan hanya sekitar 1% ya dari seluruh portofolio kita. Jadi dampaknya nggak begitu kerasa. Nah, itu kondisi yang pertama. Atau kondisi yang kedua, kita tidak punya modal besar di awal, tapi kita rutin nabung. Contohnya misalkan seperti yang disampaikan oleh Golden Boy tadi ya, kita nabung 5 juta per bulan. Dan kita punya komitmen untuk selalu menambah RDN setiap bulannya. Ya, 5 juta per bulan kita tambah, bulan depan kita nambah lagi 5 juta, bulan depan 5 juta lagi. Kita komitmen seperti itu. Nah, dengan dua kondisi tersebut berarti cara mengelola portofolio atau cara menyusun portfolionya itu juga berbeda. Oke, ini tips dari saya untuk kondisi yang pertama, di mana kita punya modal besar di awal. Jika kita punya modal besar di awal, kemudian setelah itu nabung setiap bulan, tapi nabungnya tidak kerasa, maka yang saya lakukan adalah saya di bulan tersebut tidak akan langsung menghabiskan cash yang saya miliki. Karena ingat di video sebelumnya kita bahas salah satu money management terpenting adalah jangan sampai kehabisan cash. Jadi ketika saya punya modal 100 juta di awal, maka paling di bulan pertama saya hanya belikan separuh dulu, separuhnya saya simpan. Nah, yang separuh ini saya akan belikan saham di 3 sektor yang berbeda tadi ya. Seperti di video sebelumnya, separuh ini saya belikan mungkin 3 saham, cukup juga ya, di mana 3 saham tersebut ada di 3 sektor yang berbeda-beda. Ya, kemudian sisanya yang 50 juta saya akan simpan, saya akan gunakan untuk terus membeli saham dalam 5 bulan ke depan.
yang dimana nantinya bisa saya gunakan untuk tambah muatan ya, atau averaging down maupun averaging up, atau membeli saham yang baru ya, tergantung kondisi di bulan berikutnya. Saya ambilkan contoh seperti ini. Misalkan ya, saya punya modal 100 juta di awal. Ya, sekarang anggap saja saat ini bulan Januari 2024. Maka yang saya lakukan adalah saya pilih 3 saham. Di mana saham A saya akan beli senilai 20 juta rupiah. Kemudian saham B saya juga akan beli ya senilai 15 juta rupiah. Dan saham C saya akan beli senilai 15 juta rupiah. Dan sekali lagi 3 saham ini masing-masing ya mewakili satu sektornya, alias 3 saham di 3 sektor yang berbeda. Kemudian 50 juta sisanya mungkin saya bisa split, yang dimana saya akan bagi menjadi 10 juta setiap bulannya, alias 50 juta ini baru saya akan habiskan 5 bulan ke depan. Artinya di bulan berikutnya saya hanya akan membeli saham senilai 10 juta saja. Ya, berarti di bulan Februari 2024 saya akan beli saham 10 juta, kemudian bulan Maretnya saya beli 10 juta, bulan Aprilnya saya beli 10 juta, dan seterusnya. Sampai akhirnya di bulan Juli posisi kas saya habis. Nah, di situ di bulan Juli yang saya lakukan adalah saya melakukan rebalancing. Dalam artian semua saham-saham yang saya miliki mungkin saya jual sebagian supaya cashnya ada. Nah, sekali lagi cara itu saya gunakan supaya saya tidak kehabisan cash setiap bulan. Karena sekali lagi ya, menurut saya money management terpenting adalah jangan sampai kehabisan cash setiap bulan. Oke, itu tadi kondisi yang pertama. Lalu bagaimana dengan kondisi yang kedua, di mana kita nabung setiap bulannya ya. Anggap saja kita nabung 5 juta setiap bulan dan kita komitmen untuk terus-menerus selalu menabung setiap bulan. Kalau kondisi kita rutin menabung setiap bulan, maka ya kita nggak perlu harus membeli langsung 3 saham atau 4 saham di bulan tersebut. Tidak perlu ya, karena kurang besar nantinya. Misalkan kita 5 juta beli 3 saham, berarti masing-masing cuma 1 juta. Artinya dana tersebut kurang kerasa ya dalam portofolio kita. Maka yang saya lakukan adalah ketika saya konsisten nabung setiap bulan 5 juta per bulan, yang saya lakukan adalah di bulan tersebut saya langsung belikan 1 saham saja senilai 5 juta. Sekali lagi, 5 juta ini hanyalah contoh ya, jadi bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Misalkan kita nabung 2 juta per bulan, ataupun mungkin 1 juta per bulan, ya sudah kita cukup beli 1 saham saja senilai berapa yang kita tabung di bulan tersebut. Dengan catatan sekali lagi, kita terus menabung secara konsisten setiap bulan. Artinya, bulan pertama saya beli 1 saham senilai 5 juta, anggap saja saham A. Kemudian bulan berikutnya, bulan Februari ya, contoh tadi misalkan bulan Januari 2024, bulan Februari 2024 saya nabung lagi 5 juta dan di situ saya belikan saham yang kedua alias saham B. Bulan Maretnya saya nabung lagi senilai 5 juta, saya belikan saham C. Sampai bulan keempat, bulan April, saya nabung lagi 5 juta dan 5 juta tersebut saya belikan saham D. Sampai akhirnya saya memegang 4 saham, kemudian bulan berikutnya, bulan Mei, saya nabung 5 juta lagi. Nah, di situ baru saya gunakan untuk tambah muatan. Ya, jadi di 4 bulan pertama, saya tidak tambah muatan dulu, alias saya beli saham baru terus-menerus. Dengan catatan tadi ya, di minimal 3 sektor yang berbeda, kemudian alokasinya sama, baru di bulan kelima saya nabung lagi, saya gunakan untuk melakukan averaging down maupun averaging up di saham-saham yang sudah saya pegang sebelumnya. Nah, kondisi yang kedua ini juga tidak menyalahi tentang money management ya, di mana setiap bulan kita tidak akan kehabisan cash. Kenapa? Karena tadi kita nabung setiap bulannya. Dan tentu saja 2 tips ini kembali disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oke, mungkin itu tanggapan saya mengenai 2 komentar tadi ya, dan sebelumnya terima kasih atas komentar teman-teman yang sangat bagus. Terima kasih juga sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.